keutamaan berzikir, adab-adabnya dan juga natijahnya, artinya hasilnya, buahnya. Beliau hadirkan sebuah hadis Rasulullah riwayat Imam Tirmidzi, ya, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu wa arda, dan juga riwayat Imam Ahmad bin Hambal di dalam musnadnya, ya, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan ma amila adamiyun, ya, tidaklah berbuat seorang manusia min amalin dengan satu perbuatan, di mana perbuatan tersebut anjalahu, yang paling menyelamatkan bagi dirinya, min adzabillah, daripada siksa Allah. Ya. Jadi di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam akan memberikan informasi kepada kita tentang satu amalan yang paling potensial, paling besar peluangnya untuk menyelamatkan manusia dari siksa Allah. Ma amila adamiyun amal min amalin anjalahu min adzabillah min dzikrillahi azza wajal. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh seseorang manusia yang lebih menyelamatkan dirinya dari siksa Allah melebihi amalan berzikir kepada Allah. Ya, la ilaha illallah. Ya. Jadi zikrullah, ya, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, merupakan perbuatan yang paling menyelamatkan seseorang dari siksa Allah. Ya. Berkata Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu taala anhu wa arda bahwa seekor burung, ya, yang sedang diburu oleh pemburu itu tidak akan kena sasaran anak panah dari pemburu itu, ya, selama dia ingat kepada Allah, selama dia bertasbih kepada Allah. Kalau dia sedang tidak bertasbih, sedang tidak berzikir, maka anak panah itu bisa jadi mengenainya. Artinya di situ beliau mengatakan bahwa anak panah akan mengenai seekor burung yang diburu ketika dia sedang dalam keadaan lengah. Ya. Begitu juga, ya, ini perumpamaan dengan seorang anak manusia. Dia tidak akan menjadi sasaran empuk dari iblis, dari syaitan, terkecuali kalau dia sedang dalam keadaan lalai. Ya. Kalau dia dalam keadaan ingat kepada Allah, dia tidak akan mudah, ya, dia tidak akan cepat jatuh terperosok di dalam perangkap syaitan. Ya. Karena itulah mukmin, ya, ketika dia terjerembab jatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat, ya, maka, ya, di saat dia sedang melakukan perbuatan dosa, dapat dipastikan dia sedang tidak ingat kepada Allah. Ya. Nggak ada orang yang berbuat maksiat itu lagi ingat kepada Allah, nggak ada. Kalau dia ingat, pasti dia tidak akan berbuat maksiat. Ya. Karena itu ada kata-kata ghafil, ada kata-kata lalai. Apa artinya lalai itu? Lalai itu di suasana hati di mana, ya, dia tidak fokus, dia tidak ingat kepada tujuan, dialihkan perhatiannya kepada yang lain. Itu artinya lain. Dan di saat itulah masuk tipu daya syaitan. Kalau dia ingat kepada Allah, ya, kalau dia ingat kepada Allah, pasti dia akan terpelihara, terjaga dari perbuatan maksiat. Oh, lantas bagaimana, Ustaz? Ini banyak, dia muslim, dia mukmin, dia hadir majelis, dia baca Quran, dia sholat malam, ya, dia puasa sunnah, tapi kok masih terjebak juga dalam perbuatan maksiat. Itulah mukmin. Ya, itulah mukmin. Karena itu Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dzikrullah dzikran katsira. Ketika dia zikirnya sedikit, maka dia berpotensi untuk melakukan perbuatan dosa, dan dosanya terjadi karena dia lalai. Tapi lantas yang membedakan dia dengan orang-orang yang munafik, ya, orang munafik itu ketika berbuat dosa, munafik memang di hatinya tidak ada sama sekali zikrullah. Ya, orang munafik itu la yadhkurunallah illa
qalila. Dia tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Kalau orang mukmin, ketika umpamanya dia terjebak dalam perbuatan dosa, ketika dia ingat, maka dia segera kembali kepada Allah. Dia segera bertaubat kepada Allah. Itu bedanya. Tapi kalau orang munafik, dia tetap larut. Bahkan na'udzubillah, dia menikmati. Ya, karena hatinya sudah tidak ada lagi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita diupayakan, diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk selalu memperbanyak zikrullah, untuk selalu memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.